Berlatar di sebuah lapas bernama Karavapi, tepatnya di negara Rusia, terlihat seorang pria raksasa dengan tinggi 2 meter lebih sedang menghajar napi lain hingga tewas. Karena napi raksasa itu sangat sulit dikendalikan, maka diperlukan beberapa sipir untuk melumpuhkannya. Sedangkan di sisi lain, seorang narapidana bernama Tahanan 451 tampak sedang asik menulis, namun siapa sangka ternyata pria yang terlihat sangat santai itu sebenarnya merupakan sosok paling kejam dan sangat ditakuti di lapas tersebut. Dan inilah What the Hell. Cerita akan berfokus kepada seorang pria asal Amerika bernama Kyle, di mana ia ditugaskan oleh pemerintah negaranya untuk bekerja di salah satu pabrik baja di Rusia. Sang istri yang tinggal di sana mengajak suaminya untuk jalan-jalan guna menghilangkan stres dari cicilan bank emok yang tidak pernah lunas. Namun Kyle yang memiliki prinsip waktu adalah uang, maka dirinya menolak ajakan istrinya tersebut. Ketika di perjalanan pulang, Kyle tampak sedang asik teleponan dengan istrinya, namun tiba-tiba seorang pria tadi kenal muncul dan mencoba menggadabah istrinya Kyle. Karena si istri terus-menerus memberontak, maka pria itu pun lalu mengeluarkan sebuah pisau dan langsung menikam perut si istri hingga tewas. Menyadari istrinya dalam bahaya, Kyle langsung buru-buru tancap gas dan juga ugal-ugalan mengendarai mobilnya karena ia sangat takut apabila istrinya mengalami sesuatu yang tidak diinginkan. Dan ya, setibanya di rumah, hati Kyle sangat-sangat hancur tatkala melihat istri tercintanya telah meninggal dunia. Namun tiba-tiba, Kyle langsung mengejar si pelaku untuk membalaskan dendam kematian istrinya, sehingga duel keduanya pun tidak bisa dielakkan. Ketika Pala Dusing tiba di sana, sialnya Kyle justru ditangkap dan polisi sedeng itu malah membiarkan si pelaku lolos begitu saja. Sam, he killed my wife. Alhasil kasus tersebut dibawa ke pengadilan di mana si pelaku yang merupakan anak orang kaya, maka hakim pun langsung membebaskan si pelaku dengan alasan tidak ada bukti yang kuat. Rupanya bukan hanya di Konoha saja yang keadilan selalu memihak kepada orang berduit, ternyata hukum di negara lain juga sama saja, di mana hukum selalu tumpul ke atas namun runcing kepada warga miskin dan lemah tidak berdaya. Mengerikan. Merasa tidak adil dengan semua ini, maka Kyle nekat merebut sebuah bedil milik petugas di sana dan langsung menembak babatok si pelaku hingga tewas. Akibat insiden tersebut, Kyle dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa adanya bebas bersyarat. Kyle lalu ditempatkan di lapas Karavapi yang merupakan penjara paling kejam dan brutal. Di sana, kepala sipir bernama Jenderal Khrushchev menunjukkan salah satu tahanan yang mencoba kabur di hadapan Kyle serta tahanan yang lain. Tentu saja hal itu merupakan peringatan bagi siapa saja yang berani kabur dari lapas tersebut, maka sang jenderal tidak akan segan-segan untuk membunuh atau memperlakukan mereka semua layaknya binatang. Suatu malam, para penjaga membawa seorang pemuda berusia 21 tahun bernama Billy untuk mereka bawa dan menjualnya kepada salah satu tahanan senior bernama Andrei guna dijadikan pelampiasan nafsunya. Tentu saja nasib si Billy sangat miris ketika dirinya harus rela diruda paksa oleh si Andrei. Esok harinya Kyle yang akan pergi ke kantin untuk sarapan pagi dan ketika melewati kamar sel Andrei, ia melihat kondisi Billy yang sangat memprihatinkan.
Saat Andre keluar dari kamar selnya, ia menunjukkan wajah cudak-cadeg yang sontak hal itu membuat Kyle jadi teringat wajah si pelaku yang telah menghabisi istrinya. Usai kejadian itu, Kyle harus dimasukkan ke dalam ruang sel isolasi yang tentu hal itu membuat Kyle harus banyak-banyak istighfar dan tutup hidung karena ruangan tersebut berada di bawah tanah, tepatnya di jalur pembuangan caduk para napi. Setelah kehilangan sosok istri tercintanya, Kyle yang merasa hidupnya sudah tidak berarti lagi, ia pun berniat untuk bunuh diri dengan cara mengikat lehernya, namun sayangnya, cara tersebut ternyata tidak berhasil. Namun entah siapa penghuni yang ada di samping ruangannya, tetapi tahanan itu selalu berteriak-teriak tidak jelas, entah karena kalah judol atau sedang colai. Namun yang pasti, hal itu membuat Kyle jadi kesal dan berkali-kali menepuk dinding agar tahanan itu bisa diam. Tak lama kemudian, seekor kupu-kupu muncul yang sontak hal itu membuat Kyle jadi teringat kepada sosok almarhum istrinya, yang mana dulu pernah melarangnya agar tidak membunuh binatang tersebut. Setelah melihat kupu-kupu itu, Kyle jadi bisa berpikir lebih jernih dan ia pun langsung mengambil semangkuk bubur untuk mengisi perutnya yang sudah keroncongan selama berhari-hari. Beberapa hari kemudian, Kyle lalu dibawa oleh kepala penjaga untuk ditempatkan dengan tahanan 451 yang katanya tahanan itu sudah menghabisi 3 orang teman sekamarnya dengan sangat sadis. Rupanya kepala penjaga sengaja menempatkan Kyle di sel itu karena apabila suatu hari Kyle ingin pindah kamar, maka ia harus membayar sejumlah uang untuk bisa pindah ke tempat yang lain. Ketika di kantin, Andre dengan cudak-cadegnya mengganggu Kyle yang sedang makan, sehingga hal itu membuat kesabaran Kyle terpancing dan langsung menghajar bebenguknya. Namun sialnya Kyle harus kembali dimasukkan ke dalam ruang isolasi. Saat itu Kyle kembali menepuk-nepuk dinding sebagai tanda pertemanan kepada tahanan yang ada di ruangan sebelahnya, yang entah seperti apa bebenguknya pria itu karena keduanya hanya bisa berkomunikasi melalui tepukan dinding. Berhari-hari berada di sana, Kyle lalu memanfaatkan waktu itu dengan melatih fisiknya untuk membuat dirinya menjadi lebih kuat agar bisa bertahan hidup di penjara yang kejam ini. Singkat cerita, sang jenderal mengadakan sebuah acara bernama Sparka atau sejenis MMA supaya para tahanan di sana saling mengadu kekuatan satu sama lain. Usut punya usut, acara tersebut diadakan atas dasar uang karena si jenderal dan teman-teman pejabatnya yang lain suka sekali bermain judi. I give you 20 to 1 on Andre. No way this American can win. Saat itu Kyle yang sudah bebas dari sel isolasi, ia harus menjadi lawan bertarungnya si Andre, yang mana pria tolol tersebut merupakan petarung paling jago di lapas itu. Tentu saja si jenderal dan teman-temannya menaruhkan semua uangnya untuk Andre karena mereka sangat yakin kalau pria itu akan memenangkan pertandingan tersebut dengan mudah.
Kyle yang sudah kehilangan jati dirinya mulai membrutal dan jadi sosok monster dengan menjadi boneka para penjaga, termasuk si jenderal yang berhasil meraup keuntungan dari hasil judi tersebut. Jelas kemenangan demi kemenangan yang Kyle raih hanya memuaskan mereka yang berkuasa saja. Ketika hari kemerdekaan Rusia, Kyle didatangi oleh seorang tahanan baru bernama Palya yang ternyata sengaja dikirim dari penjara lain supaya Kyle mendapatkan lawan sepadan di Sparka. Gordon thought there is no trouble today. Malamnya Billy lagi-lagi dijadikan seorang lonte untuk memuaskan hasrat para seniornya. Namun Billy yang sudah lelah dan tidak mau terus hidup hina seperti itu, maka ia pun mencoba memberontak. Ketika pagi harinya Billy ditemukan sudah sekarat akibat keberingasan si Palya, namun saat detik-detik terakhirnya, Billy berpesan agar Kyle jangan sampai berubah menjadi sosok monster yang dipermainkan layaknya boneka oleh si jenderal. Don't let them turn you into something you're not. Tiba saatnya pertarungan Kyle dan juga Palya yang akan segera dimulai, tetapi para penonton malah dibuat gogodeg saat Kyle malah memilih jongkok dan tidak mau melakukan perlawanan sedikit pun. Tentu saja Kyle melakukan ini semua karena dirinya sudah berjanji kepada Billy untuk tidak jadi boneka mainan sang jenderal lagi. Untuk memberikan pelajaran kepada Kyle, sang jenderal pun langsung menyuruh anak buahnya agar mengikat Kyle di tengah lapangan. Jelas hal itu langsung menjadi perhatian dari semua orang-orang yang ada di penjara tersebut. Melihat Kyle berhari-hari terus tergantung, maka para tahanan di sana jadi simpati kepada Kyle karena ia satu-satunya yang berani menolak perintah dari para penguasa. Sebagai bentuk solidaritasnya, mereka semua sepakat untuk menolak melakukan pertarungan Sparka lagi. Karena tidak mau Kyle jadi pemicu bagi tahanan yang lain, maka si jenderal pun terpaksa melepaskannya. Tak hanya itu, si jenderal juga turun langsung untuk menunjukkan ketegasannya dengan cara melepaskan satu tahanan agar semua yang ada di sana tunduk kepadanya. Dan ya, ternyata tahanan yang dimaksud adalah sosok raksasa setinggi 2,1 meter dan beratnya mencapai 130 kg. Rupanya, tahanan itu adalah teman Kyle ketika dikurung di ruang sel isolasi. Melihat Kyle sangat akrab dengan si raksasa, tentu saja hal itu membuat semua orang yang ada di sana tampak terkejut. Bahkan kepala penjaga seketika panik saat si raksasa malah berbalik menyerang mereka. Hingga pada akhirnya, raksasa itu pun harus tewas setelah mendapatkan beberapa tembakan.
Usai kekacauan malam tadi berhasil dicegah dan melihat Kyle yang baik hati, maka tahanan 451 bersedia membantu Kyle keluar dari penjara asalkan dengan satu syarat, yaitu Kyle harus membawa bukti-bukti kebobrokan si jenderal untuk dilaporkan. Namun rencana itu akan berhasil apabila Kyle mau melakukan pertarungan terakhir dengan Palia, karena 451 sudah mendengar kabar bahwa mau kalah ataupun menang, Kyle akan tetap dihabisi oleh si jenderal. Dan ya, terkuaklah fakta sosok tahanan 451 ini ternyata merupakan seorang pria baik hati dan suka menolong orang-orang tertindas. Bahkan ia berani melawan ketidakadilan. Tak hanya itu, alasan ia tidak menghabisi Kyle hingga detik ini karena Kyle merupakan sosok pendiam dan tidak bertingkah, berbeda dengan 3 tahanan lainnya yang banyak omong kosong. Singkat cerita, pertarungan pun tiba, di mana Kyle serta Palia menunjukkan kehebatannya masing-masing. Kyle lalu mempersembahkan pertarungan tersebut kepada Billy yang tewas akibat kekejaman si Palia. Maka dengan tekad yang kuat, Kyle pun dengan mudahnya mengalahkan Palia. Kyle lalu dibawa ke parkiran mobil untuk dihabisi tepat ketika Kyle akan dieksekusi. Namun tiba-tiba... Dan ya, ternyata tahanan 451 datang ke sana dan langsung menghajar si kepala penjaga. Tahanan 451 lalu menyerahkan semua bukti kejahatan si jenderal supaya Kyle melaporkan ke pemerintah dan memviralkan videonya di TikTok agar masyarakat di negara itu tahu bahwa betapa bobroknya sistem penjara tersebut. Singkat cerita, 3 bulan kemudian, setelah bukti itu diserahkan, akhirnya penjara Karavapi yang sangat dikenal kejam dan ketat pun langsung ditutup untuk selama-lamanya. Tamat. Poin yang dapat kita ambil dari film ini adalah tetaplah jadi diri sendiri, karena sejatinya tidak akan ada seorang pun yang bisa mengubah hidupmu kecuali atas keinginan kamu sendiri. Saya Om Kay dan satu kelurahan tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Like jika suka dan jual HP kamu jika tidak suka dengan konten ini.